Sid 2006 adalah sebuah film yang menceritakan kisah dari seorang psikopat bernama Sid. Tetapi di dalam cerita film ini, petugas kepolisian berhasil menangkap Sid dan menjebloskannya ke dalam penjara. Namun jangan panggil Sid psikopat jika dia tidak mampu beraksi di dalam tahanan. Nah, bagaimanakah aksi kesipopatan Sid di dalam tahanan? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Kisah film ini diawali dengan adegan seorang psikopat bernama Sid sedang menyaksikan video penyiksaan seekor binatang. Asli guys, film ini menampilkan adegan penyiksaan itu dari video sungguhan. Kalau kalian penasaran, boleh dilihat filmnya guys. Lanjut. Kemudian adegan berpindah kepada seorang narapidana yang tengah dihukum mati. Seorang algojo yang memang telah mengeksekusi narapidana tersebut terkena mental. Ia mengungkapkan bahwa pekerjaan yang ia lakukan sekarang ini adalah yang terakhir. Selain narapidana yang baru saja dihukum mati, ada satu narapidana lain yang akan dihukum mati selanjutnya. Ia terkenal dengan nama Sid. Sid berhasil ditangkap setelah melakukan aksi tindakan pembunuhan yang sangat kejam. Dalam kisahnya, Sid berawal dari manusia biasa yang tertutup dan antisosial. Semenjak ia menjadi psikopat pada tahun 1973, Sid mulai menyiksa dan membunuh orang secara random. Seorang detektif bernama Matt Bishop bersama rekan detektif lainnya menyaksikan barang bukti sebuah rekaman video milik Sid. Dari rekaman tersebut, Sid dengan tega merekam beberapa korbannya sampai mati kelaparan di ruang basement yang terkunci. Lalu, hasil dari penyelidikan yang diketahui, Sid berhasil membunuh korbannya hingga mencapai total 666 orang. Waduh, sungguh gila ya guys kesipopatan Sid ini. Kemudian, pada kilas balik diperlihatkan kejadian saat beberapa anggota polisi dan detektif tengah dalam tugas untuk penangkapan Sid. Terlihat dua mobil polisi berada di area hutan sampai ke tempat yang belum dikunjungi oleh manusia demi bisa menemukan keberadaan Sid. Setibanya di tempat yang diduga persembunyian Sid, semua anggota segera bergegas dengan sangat hati-hati untuk bisa menyergapnya. Namun, Sid tidak sebodoh yang dikira. Ia membuat beberapa jebakan, sehingga jebakan itu berhasil mengenai salah satu polisi yang membuatnya tewas. Setelah menit-menit yang penuh ketegangan berlalu, Sid berhasil membunuh semua petugas. Tapi, pada akhirnya Sid berhasil dilumpuhkan dan ditangkap oleh detektif Matt, yang memang satu-satunya petugas yang tersisa. Kembali kejadian saat ini, ketika Sid berada di dalam tahanannya, 3 orang polisi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Mereka masuk dan berusaha memperkaosnya. Tidak tahu bahwa Sid orang yang berbahaya, ketiga polisi ini harus tewas seketika dengan cara yang menyakitkan. Sid mematahkan lengannya, mencoblos matanya, dan menghancurkan kepalanya menggunakan sel tahanan. Karena Sid adalah napi yang sangat berbahaya, polisi menempatkan Sid di penjara pulau yang terletak di tengah laut. Di satu sisi, pengalaman detektif Matt menangani orang berbahaya seperti Sid, dia sempat tidak tega ketika menyaksikan perbuatan kejam yang dilakukan olehnya. Sehingga perbuatan Sid selalu terbayang di pikirannya yang membuat dia bermimpi buruk tentang Sid. Karena penasaran juga, akhirnya detektif Matt mengetahui sedikit informasi tentang Sid, yang ternyata dulu saat masih anak-anak, Sid mengalami sebuah tragedi kebakaran di dalam bis. Beruntungnya, Sid satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kejadian naas tersebut. Tapi meskipun selamat, akibat dari pengalaman itu, ia mendapatkan fisik yang tidak sempurna di wajahnya, yang memang kemungkinan hal itu yang memicu Sid berubah menjadi seorang psikopat. Kemudian, hari di mana Sid akan dieksekusi mati akan segera dilakukan. Di pulau penjara, Sid dibawa ke ruangan khusus untuk dieksekusi mati, di mana di sana sudah ada beberapa keluarga korban yang akan menyaksikan proses kematian Sid.
Sang Algojo yang terlihat di awal film akan segera melakukan tugasnya kembali. Namun setelah proses eksekusi mati dilakukan, seorang dokter memeriksa dan memberitahu bahwa Sid masih hidup. Di sini Sid benar-benar seorang psikopat yang sangat kuat. Meskipun proses eksekusi yang kedua kalinya telah dilakukan kembali, jantung Sid masih tetap saja berdetak. Di sana, para petugas termasuk detektif Matt berpikir keras karena peraturan undang-undang eksekusi mati tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi tahanan lebih dari 3 kali. Jika iya, napi akan diberi perawatan dan dibebaskan. Tidak mau orang berbahaya Sid bebas, semua petugas sepakat untuk membuat bukti pernyataan kematian Sid. Kemudian saat itu juga mereka berencana akan mengubur Sid hidup-hidup di pemakaman yang memang tersedia di sana. Setelah melakukan tindakan di luar hukum, detektif Matt kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. Sementara beberapa petugas yang lain memilih bermalam di pulau yang memang telah disediakan mes khusus untuk para petugas. Namun beberapa jam kemudian, hal yang tidak terduga, Sid berhasil meloloskan diri dari kuburan kematiannya dan kembali ke tahanan. Langkah awal yang dilakukan Sid adalah membalaskan dendam kepada para petugas yang telah memperlakukannya tidak manusiawi. Pertama, Sid berhasil membunuh sang Algojo dengan cara menggunakan kursi listrik. Kemudian setelah Sid berhasil juga membunuh si dokter dan sipir tahanan, Sid nekat berenang dan akhirnya berhasil kabur meninggalkan pulau. Pada keesokan harinya, detektif Matt kembali ke pulau dan betapa terkejutnya ia menemukan beberapa rekan petugasnya telah tewas dalam kondisi mengenaskan. Detektif Matt benar-benar tidak menduga bahwa Sid bisa meloloskan diri dan kabur dari pulau. Kemudian 1 bulan setelah Sid kembali menghirup udara bebas, ia mulai melakukan aksi pembunuhannya lagi kepada orang-orang yang tidak bersalah. Salah satu di antaranya, Sid mengikat seorang wanita parubaya, kemudian memukulinya dengan kampak penebang pohon hingga membuatnya tewas. Sementara di sisi lain, semenjak pelarian Sid, detektif Matt mulai cemas. Ia khawatir untuk keselamatan dirinya dan keluarganya karena ia takut jika seolah-olah Sid akan datang untuk membalaskan dendam kepadanya. Suatu hari, ketika detektif Matt sedang bekerja, seseorang mengirimkan sebuah rekaman video ke kantornya. Video itu berisi sebuah rekaman yang menampilkan pemandangan rumahnya. Berpikir bahwa ini perbuatan Sid, lantas dengan rasa cemas, detektif Matt segera pulang ke rumahnya. Namun setibanya di sana, Matt sama sekali tidak menemukan keberadaan anak dan istrinya yang bernama Emily dan Sandra. Namun dia hanya menemukan asisten rumah tangganya sudah tewas dalam kondisi terpotong-potong. Kemudian tanpa banyak berpikir, Matt segera bergegas mengemudi menuju kediaman lama Sid. Setibanya di sana, Matt langsung terpikat untuk menelusuri ke basement yang berisi TV dan rekaman video. Setelah pintu terkunci dari luar, tidak lama TV menyala, menampilkan Sid bersama Sandra dan Emily. Emily memberitahu Matt bahwa Sid ingin Matt menembak dirinya sendiri, tetapi Sandra mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya. Berpikir bahwa Sid akan tetap membunuh mereka, Matt mencoba untuk bernegosiasi dengan meminta Sid menembak dirinya sendiri. Tetapi Sid tidak menerimanya dan membunuh Sandra dengan pistol paku. Hal itu membuat Matt sangat terpukul sehingga mendorong Matt untuk menembak dirinya sendiri di kepala. Matt percaya bahwa hal itu akan membuat Sid melepaskan putrinya. Dan benar saja, setelah Matt tewas, sebagai gantinya Sid melepaskan Emily. Tapi dengan cara membawa putrinya ke ruangan yang berisi jasad ayahnya dan menguncinya dari luar, meninggalkan keduanya dan membiarkan Emily tewas secara perlahan. Saat Emily menangisi kedua orang tuanya yang sudah meninggal, saat itu juga Sid kembali bebas melanjutkan pembunuhan tanpa akhir. Film pun selesai. Ending yang sangat menjengkelkan. Satu kesalahan detektif Matt dan petugas lainnya membuat Sid mampu melanjutkan kembali aksinya tanpa henti.
Seharusnya jika tidak ada pilihan lain, sebaiknya sekalian saja Sid ditembak tewas terlebih dahulu baru dikuburkan. Nah, jika sudah begini, siapakah yang akan mampu menghentikan Sid? Oke, cukup sekian. Terima kasih udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adeksis supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Adeksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!